tanda bahaya di awal kehamilan. Ya, terkait dengan kehamilan, ada beberapa hal yang itu tidak boleh terjadi selama dari kehamilan awal dan kehamilan akhir. Ada beberapa tanda yang sama, tetapi memang memiliki diagnosis yang berbeda untuk tanda tersebut. Misalkan pada perdarahan. Nah, ini untuk yang kehamilan awal, nanti kita ada 4 pokok bahasan. Pokok bahasan ya, ada hiperemesis gravidarum, kemudian ada abortus, ada kehamilan ektopik, dan kehamilan mola. Untuk abortus, di sini gejalanya adalah perdarahan. Kemarin dengan si Heni mungkin juga sudah dibahas terkait dengan perdarahan. Perdarahan itu bisa terjadi pada awal kehamilan atau bisa juga di akhir kehamilan. Kalau di awal kehamilan kita kenal dengan keguguran atau abortus, sementara di akhir kehamilan ada placenta previa dan solusium placenta. Yang pertama di sini adalah terkait dengan hiperemesis gravidarum. Untuk kehamilan awal itu biasanya kita menggunakan data usia kehamilannya adalah 20 minggu. Jadi cenderung terjadi bisa itu dari awal hingga 20 minggu. Nanti kalau yang sudah 20 minggu ke atas bisa kita kategorikan ke kehamilan lanjut. Ya, yang pertama hiperemesis. Di perubahan fisiologi pada ibu hamil memang ada resiko terjadinya mual muntah ya atau nausea maupun vomiting. Itu adalah satu hal yang fisiologis, memang karena ada peningkatan hormon estrogen juga. Selain itu juga adanya progesteron yang nanti akan mempengaruhi di otot-otot saluran pencernaan, salah satunya adalah di lambung. Tetapi kalau mual muntah tadi ternyata mempengaruhi dari pemenuhan nutrisi ibu, kemudian juga aktivitas ibu, maka itu bisa mengarah ke hal yang patologis. Nah, itu kita katakan dengan hiperemesis gravidarum. Suatu keadaan dengan karakteristik mual muntah yang berlebihan, kehilangan berat badan, dan juga menyebabkan adanya gangguan keseimbangan elektrolit. Ya, jadi karena apa? Di sini ibunya sekalinya minum saja sudah muntah, makan muntah, padahal di trimester awal itu ibu memerlukan satu nutrisi yang bagus untuk pembentukan organ-organ pada janinnya. Nah, tetapi di sini nanti akan kita sikapi dalam arti tidak harus ibu mengkonsumsi makanan yang berat dalam arti harus mengandung karbohidrat, tidak. Tetapi yang paling penting pada proses embryogenesis atau pembentukan organ-organ itu adalah protein. Jadi bisa kita gantikan makanan yang ternyata menyebabkan ibu merasa mual, kita gantikan dengan protein yang itu bisa memenuhi untuk kebutuhan nutrisi pada awal kehamilan. Untuk penyebab pasti tidak diketahui. Jadi kalau kita hanya mengatakan, oh pasti karena estrogen, semua ibu hamil juga ada perubahan hormon estrogen dan progesteron. Tapi kenapa ada yang satunya mual muntah, yang satunya enggak? Kemudian apakah itu pasti terjadi pada primipara ya, atau yang ibu pertama kali hamil? Ternyata belum tentu juga dan gravida. Ternyata ada kalanya ibu yang dia hamil yang kedua pun dia mengalami hiperemesis. Bahkan pada setiap kehamilannya, misal ibunya hamil sampai 3 kali, 4 kali, ternyata dia juga mengalami adanya hiperemesis gravidarum. Jadi, kalau untuk etiologi pasti kita belum tahu, hanya kita katakan sebagai faktor predisposing atau faktor-faktor yang bisa mencetus terjadinya hiperemesis. Gejalanya apa? Mulai dari adanya mual dan muntah yang berat, di sini pada trimester awal. Kenapa kita katakan biasanya pada trimester awal? Karena bisa saja di selama kehamilannya itu mengalami mual muntah. Ada kalanya ada yang seperti itu. Jadi begitu bayinya lahir baru stop muntahnya, itu juga ada. Kemudian itu mengalami adanya muntah, baik itu setelah makan maupun setelah minum, bahkan bisa kehilangan berat badan lebih dari 5
dari berat badan sebelum hamil. Nah, ini yang sudah harus kita waspadai ya, berarti ibunya konsumsi nutrisinya sangat kurang. Ibu juga mengalami dehidrasi karena ketika dia minum sedikit langsung muntah. Penurunan jumlah urin pasti ya, karena ibunya intake cairan kurang, pasti akan ada penurunan jumlah urin yang keluar juga. Ibu mengalami sakit kepala, ada kalanya bingung, bisa juga pingsan. Pada kasus-kasus yang sudah parah bisa menyebabkan adanya jaundice atau warna kuning pada kulit, kemudian pada mata maupun membran mukosa. Nah, harapannya tidak sampai ke gravidarum yang lebih derajatnya lebih besar lagi. Nah, pada ibu hamil, ya kalau kita lihat di televisi, iklan-iklan, itu mau muntah, itu kita langsung dikatakan, oh ini pasti ibunya hamil kalau sudah menikah ya. Kalau yang belum menikah ya pasti akan dikatakan enter wind atau masuk angin. Nah, itu bedanya. Nah, di sini untuk yang morning sickness, di mana itu hanya merupakan perubahan fisiologis pada kehamilan, ada kalanya ibu merasa mual, kadang juga muntah. Kemudian mual tersebut akan mulai berkurang ya, normalnya setelah 12 minggu, biasanya itu akan sudah mulai bisa merasakan tubuhnya sehat, adaptasi trimester kedua. Muntah tidak menyebabkan dehidrasi, jadi ibunya kita lihat turgor kulitnya sudah masih bagus, beberapa makanan masih bisa ditoleransi untuk bisa dikonsumsi oleh ibunya. Tapi kalau sudah hiperemesis, nah ini sudah muntahnya berat, sampai 12 minggu nggak hilang-hilang, bahkan bisa menyebabkan dehidrasi, dan ibu tidak bisa mengkonsumsi makanan dalam bentuk apapun. Nah itu kalau sudah kategori yang hiperemesis. Untuk hiperemesis kita bagi menjadi 3, ada tingkat 1, dia mual muntah terus-menerus, bahkan bisa mempengaruhi keadaan ibu ya. Jadi kalau ibu sudah mulai lemas, lemah, nggak bergairah. Dehidrasi pasti ya, kemudian ada penurunan tekanan darah, ada peningkatan nadi, bahkan suhu tubuh juga sudah mulai naik. Ibu mulai merasakan adanya nyeri epigastrium atau nyeri pada ulu hati. Itu yang derajat 1. Jadi karena tadi ya, kalau dia mau muntah terus, pasti berat badannya akan turun karena tidak ada intake baik itu makanan maupun cairan yang masuk ke ibu. Ada dehidrasi tingkat kedua, turgor kulit ya, kalau kita sedikit ini tangannya kulitnya nggak langsung kembali, bukan karena sudah tua ya, kalau saya ya ini mulai keriput. Nah, tapi pada ibu-ibu yang dia wanita usia subur, turgor kulit mulai turun, lidah kering dan kotor, berat badan mulai turun, mata ini kelihatan cekung. Kemudian kita periksa untuk tanda-tanda vital mulai dari nadinya turun, nadi cepat, tekanan darahnya turun, kemudian terjadi adanya hemokonsentrasi, oliguri atau urinnya mulai berkurang, bahkan juga terjadi oksidasi. Nah, jadi kalau yang di awal itu keadaan umum mulai berubah, ini sudah mulai adanya turgor kulit yang turun, mata cekung, berat badan tambah turun lagi, tekanan darahnya turun. Nah, itu berarti sudah derajat yang kedua atau tingkat 2. Kemudian pada tingkat 2, ciri khasnya biasanya nafasnya atau urinnya adalah bau keton. Kemudian terjadi adanya ikterus ya, jadi sudah mulai adanya warna kuning, baik itu di mukosa, kemudian di kulit. Hati-hati. Pada tingkat 3, dehidrasi makin berat, ada kalanya malah mual muntah berhenti karena sudah nggak ada yang mau dikeluarkan lagi, udah kosong. Ada kemungkinan terjadi perdarahan pada daerah esofagus dan juga retina, ikterus makin meningkat, bahkan ibu bisa mengalami penurunan kesadaran, baik itu somnolen sampai dengan adanya koma. Resikonya apa? Bisa muncul juga di sini adalah gangguan saraf. Nah, harapannya ketika ibu mengalami hiperemesis, langsung saja dilakukan rawat, tidak usah menunggu sampai adanya penurunan berat badan, kemudian ada tekanan darahnya turun. Jadi kalau sudah mual muntah, langsung. Itu yang di awal. Kalau untuk hiperemesis gravidarum, nanti bisa kita anjurkan si ibu untuk konsumsi makanan yang kering ya, karena kalau yang bersantan, berlemak pasti dia akan merasa mual,
Mungkin bisa juga ibu mengkonsumsi makanan yang seger-seger. Kemudian kebutuhan air minum jangan lupa dan bisa diperbanyak yang proteinnya. Jadi pada saat bangun pagi itu boleh minum teh hangat. Kemudian menghindari makanan-makanan yang berlemak. Itu untuk yang hiperemesis garu. Jadi normalnya mual muntah tadi dalam 12 minggu harusnya sudah hilang. Tapi ternyata masih ada. Maka itu menjadi satu tanda waspada bagi kita. Kemudian yang kedua di sini adalah perdarahan. Perdarahan pada kehamilan muda itu bisa abortus ya kalau perdarahannya bercak hingga sedang, atau bisa juga perdarahan banyak untuk yang abortus, bahkan juga ada kemungkinan mola. Kita bahas satu-satu. Ya, untuk abortus usia kehamilan di sini ada yang berbeda-beda ya, ada yang mengatakan 20 minggu, ada juga yang 22 minggu. Berakhirnya suatu kehamilan oleh akibat tertentu pada atau sebelum kehamilan tersebut berusia 22 minggu, ini yang menurut Saifuddin dan Kemenkes. Atau dia belum bisa atau belum mampu hidup di luar kandungan. Jadi kalau di Indonesia kita belum bisa ya pada bayi-bayi yang kecil. Tapi kalau 1.500 itu insya Allah kita masih bisa. Nah, abortus sendiri itu ada dua, yang spontan dan buatan. Kenapa ada yang buatan? Karena ada kalanya kita perlu melakukan satu intervensi untuk mengakhiri suatu proses kehamilan ketika ibunya ada penyakit yang nanti akan memperberat untuk proses kehamilannya, seperti penyakit jantung. Ibu dengan penyakit jantung biasanya kalau untuk yang kelas 1, kelas 2 masih boleh, tapi di kelas 3, 4 memang nggak boleh sama sekali. Tidur aja ibu sudah ada tanda kayak jantung. Nantinya kemungkinan akan diakhiri proses kehamilannya, karena justru kalau diteruskan akan membahayakan. Tapi kalau yang spontan, ya mungkin ibunya jatuh atau mungkin ada seleksi alamnya, sehingga ibunya mengalami adanya keguguran. Ini beberapa klasifikasi secara umum ya, ada spontan dan buatan. Yang spontan bisa iminen, insipient, incomplete, ada yang komplit, ada juga misabortion. Tapi kalau yang buatan bisa itu memang karena terapeutik ya untuk menyembuhkan ibunya dengan karena ibunya punya penyakit tertentu, atau yang non terapeutik. Yang non terapeutik itu nggak ada indikasi sebenarnya. Dia lebih cenderung karena apa ya, indikasi sosial. Jadi dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa itu di klinik-klinik yang tidak ada izinnya, atau ternyata hasil dari hubungan yang tidak jelas karena hamil takut. Nah, indikasinya itu, maka dia termasuk yang kriminalis. Kalau yang terapeutik atau medisinalis memang kehamilan itu kalau dilanjutkan kan membahayakan jiwa ibu, atau mungkin bayinya mengalami cacat yang mayor kalau nanti diteruskan sampai aterem, kasihan pada saat dia hidupnya atau harapan hidupnya dia akan sangat sedikit. Nah, itu akan dilakukan abortus terapeutik. Kalau yang kriminalis nanti bisa mengarah kalau dia tidak menjaga sterilisasi ya, bisa itu jadi abortus infeksiosa, jadi terjadi adanya shock septic, nanti akan mengarah juga ke unsafe abortion. Ya, kehamilan atau keguguran ya sebenarnya sangat sering terjadi juga. Hampir 25% wanita mengalami adanya masalah keguguran ini. Faktor emosional sangat penting terkait dengan kesiapan ibu juga. Dan dari seluruh kehamilan 0,5-1% dari ibu yang hamil itu dia mengalami adanya keguguran. Jadi ternyata cukup banyak untuk kasus keguguran ini. Kalau untuk penyebabnya, di sini yang paling banyak adalah yang tidak terjelaskan, jadi nggak tahu. Karena kita juga tidak melakukan adanya apa ya namanya, kayak visum. Jadi kalau ada korban-korban pembunuhan dan sebagainya kan biasanya ada visum ya untuk mengetahui
penyebabnya apa. Tapi di keguguran kita nggak melakukan visum seperti itu. Faktor yang mungkin yang pertama adalah faktor genetik, 2-5%. Contohnya apa? Ternyata si bayi ini dia mengalami adanya cacat kongenital atau yang besar itu misalkan ada cacat di bagian otak, jantung, otomatis pasti nanti untuk kedepannya usia harapan hidupnya juga. Faktor-faktor anatomi dari si ibunya seperti ada kelainan untuk bentuk rahim, itu juga akan mempengaruhi untuk terjadinya keguguran. Adanya penyakit autoimun seperti lupus eritematosus itu, kemudian faktor infeksi, mungkin ibu punya penyakit seperti tipes, kemudian ada penyakit menular seksual, kemudian infeksi saluran kemih dan seterusnya, itu juga akan menimbulkan keguguran. Atau yang berikutnya adalah faktor endokrin atau terkait dengan hormon. Ya, sementara yang lainnya nggak tahu ya, mungkin seleksi alam ya, ketika itu nggak bagus pasti akan dikeluarkan. Ini beberapa penyebab yang mungkin ya, adanya kelainan bentuk, mungkin ada kelainan pada saat lahir itu juga tadi terkait dengan genetik abnormality. Kemudian terkait dengan medis, misal pada ibu-ibu yang punya penyakit diabetes ya, kadar gula darah yang tinggi itu juga akan menyebabkan kelainan kongenital atau juga terjadi keguguran. Penyakit tiroid, kemudian adanya defek pada fase luteal, ini ke kelainan hormon untuk siklus menstruasi. Jadi dinding rahimnya itu dia tidak berkembang dengan bagus untuk menempelnya si bakal janin. Faktor infeksi Treponema pallidum ini adalah penyakit sifilis, penyakit menular seksual, kemudian infeksi dari Borrelia burgdorferi, ada Listeria monocytogen, kemudian ini ada herpes simplex, ada juga bakterial infeksi. Kalau untuk yang Streptococcus biasanya ke infeksi saluran kemih. Faktor yang lain merokok, kemudian pengguna obat-obatan atau zat-zat kimia yang lain, kemudian alkohol, nah itu juga bisa menyebabkan keguguran. Ini adalah kelainan rahim ya. Jadi yang pertama uterus bicornus. Di sini dinding rahim, rahimnya ada dua, kanan dan kiri ya. Jadi ya nanti kalau yang nempelnya di sini dia tetap akan mempengaruhi untuk proses kehamilannya sehingga cenderung terjadi adanya keguguran. Kemudian ada uterus septat. Jadi di sini uterusnya rahimnya nggak terbentuk dengan bagus sehingga pasti pertumbuhan janin di dalam rahim akan mengalami adanya gangguan. Di kelainan kongenital ini kelainan anatomi ya pada rahim ibu dia juga bisa menyebabkan keguguran. Kelainan kromosom bisa, baik itu translokasi, ini lebih ke itu kayak hukum Mendele ya. Cuma untuk kelainan kromosom kita memang tidak tahu kecuali kita menggunakan karyotyping, yaitu pemeriksaan genetik. Kalau untuk orang di desa ya mungkin terlalu mahal ya, karena satu pemeriksaan minimal 1,5 juta. Untuk periksa HB aja, kemarin swab aja kita udah ya rapid lagi ya. Apalagi ini untuk kelainan kromosom. Kemudian untuk defek fase luteal di sini adalah terkait dengan progesteron ya, hormon progesteron yang tidak adekuat. Kalau ingin tahu berarti kita harus melakukan biopsi endometrium karena nanti akan mempengaruhi di perkembangan kehamilan. Itu adalah yang mungkin terjadi. Gangguan metabolik di sini tadi penyakit diabetes pada ibu yang hipotiroid maupun hipotiroid. Kemudian untuk yang abnormal di sini bisa bicornum, uterus subsertat ini ya, sertat itu. Kemudian uterus yang didelphi maupun yang Asherman syndrome. Jadi rahimnya tidak terbentuk sempurna. Kalau untuk faktor infeksi memang belum ada penelitian yang menunjang, tetapi beberapa penyakit infeksi tadi bisa mempengaruhi terjadinya keguguran. Oke, yang pertama abortus iminen. Kalau iminen itu adalah ancaman. Jadi biasanya masih bercak dan itu masih boleh, masih bisa melanjutkan kehamilannya.
perdarahannya bercak sampai sedang. Kalau kita VT ya, tangan kita masuk ke dalam serviks ibu atau vagina ibu, serviksnya tertutup. Kemudian kalau kita palpasi usia kehamilannya masih sesuai, ibu hanya merasa kram, mulus-mulus ya di perut bagian bawah. Tapi ini masih bisa dipertahankan asalkan ibunya bed rest, istirahat, nanti dikasih vitamin untuk penguat rahim. Yang kedua adalah abortus insipient. Ini masih berupa ancaman ya, tetapi di situ ibu sedang mengalami perdarahan yang banyak. Nantinya bisa mengarah ke abortus incomplete kalau hasil konsepsinya keluar separuh masih ketinggalan, atau yang komplit karena semuanya sudah keluar. Ya, itu jenisnya. Ada iminen, masih ancaman, insipient sedang terjadi. Perdarahannya bisa banyak karena serviksnya membuka ya. Uterusnya bisa sesuai usia kehamilan. Ibu juga merasakan nyeri dan belum ada ekspulsi atau ibu enggak, saya belum mengeluarkan gumpalan darah gitu. Enggak ada prongkol-prongkol, enggak ada. Berarti masih yang abortus insipient. Kalau untuk yang incomplete, sebagian masih ada di dalam, sebagian sudah keluar. Jadi ibu mengatakan tadi sudah keluar darah prongkol-prongkol juga Bu, 1 apa 2 gitu kan. Tetapi ketika kita VT, kita melakukan pemeriksaan dalam, ternyata masih ada sisa jaringannya. Itu kita katakan dengan incomplete. Darahannya bisa sedang sampai banyak, serviksnya terbuka ya karena masih ada separuh yang di dalam itu, ada nyeri dan ibu mengatakan ada ekspulsi dari sebagian hasil konsepsi. Untuk yang komplit berarti sudah keluar semua, sudah tidak ada hasil konsepsi yang di dalam, baik itu janin maupun plasenta yang kalau itu sudah memasuki pertumbuhan plasenta. Perdarahan bercak hingga sedang, serviks bisa terbuka atau tertutup. Kalau sudah keluar semua, biasanya serviks akan menutup. Ini rahimnya sudah mengecil, karena sudah tidak ada janin di dalamnya. Bisa ibunya merasa nyeri, tapi hanya sedikit, bahkan juga bisa hilang. Kemudian ibu mengatakan, ya tadi di rumah sudah keluar Bu, gumpalan-gumpalan darahnya. Berarti dia abortus yang incomplete, darahnya sudah stop. Untuk yang miss abortion, di sini ada perdarahan, bayinya sudah meninggal, tapi ternyata itu nggak ngerasa, sehingga sudah di dalam rahim ada 8 minggu atau lebih. Jadi hamil tapi itu nggak besar perutnya, bahkan payudaranya yang tadinya kencang sekarang sudah mulai berkurang dan nggak kencang lagi. Kalau untuk tindakannya tetap harus dilakukan di rumah sakit ya, terkait dengan kemungkinan plasenta sudah nempel di dinding rahim. Kemudian resiko perforasi. Perforasi itu ini, jadi kayak dinding rahimnya itu menjadi berlubang. Kalau kita melakukan kuretase secara tidak benar. Kanalis cervicalis tertutup. Kalau misalkan harus kita keluarkan, maka kita bisa menggunakan batang laminaria atau obat-obat untuk melakukan induksi atau dipacu biar ada kontraksi. Resikonya apa? Kalau kita biarkan sampai 8 minggu lebih, sampai 10 minggu, 12 minggu, di sini akan ada gangguan pembekuan darah, di mana ada penurunan jumlah sel-sel darah, keping darah ya untuk pembekuan darah, sehingga harus segera kita lahirkan kalau ada janin yang sudah meninggal di dalam rahim. Kalau di kehamilan lanjut namanya bukan abortion, namanya adalah IUFD, intrauterine fetal death. Nah, dia matinya di sudah ada sudah di atas 20 minggu. Tapi kalau masih kurang dari 20 minggu, kita katakan dengan miss abortion. Kemudian kalau abortus habitualis, ibunya keguguran bolak-balik, bahkan lebih dari 3 kali dan berturut-turut. Hamil pertama keguguran, kedua keguguran, ketiga keguguran. Ini kehamilan yang keempat. Jadi dia pernah mengalami abortus habitualis. Terapi perbaiki keadaan ibu, kemudian istirahat cukup. Kalau
sudah bolak-balik usahakan tidak melakukan hubungan seksual ya, koitusnya tidak dulu sampai dengan di atas usia 3 bulan. Olahraga juga dibatasi. Kemudian harus kita cek penyebabnya apa. Kenapa dia keguguran bolak-balik? Apakah ada kelainan rahim? Kalau sudah kelainan rahim ya nanti konsultasinya akan lebih kompleks lagi ya. Kemudian apakah itu karena faktor hormonal atau mungkin ada infeksi yang harus segera diobati agar bisa hamil. Untuk yang unsafe abortion ini yang masuk ke abortus criminalis ya, karena dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki keahlian atau prosedurnya tidak aman, dilakukan oleh orang kesehatan karena ada kalanya mungkin Anda pernah mendengar ada bidan yang ternyata membantu untuk menghiburkan. Ada dokter juga, bahkan ada yang bukan dokter ngaku-ngaku dokter. Nah, resikonya apa? Nanti pasien atau si calon ibu tadi mungkin bisa mengalami perdarahan atau juga mengalami adanya infeksi. Risikonya apalagi kalau ternyata perdarahannya tidak bisa ditangani dengan bagus, sudah terlambat, mungkin ibu si calon ibu ini harus diangkat kakinya. Bayangkan masih muda, karena dia menggugurkan kandungan, tidak aman, ada perdarahan, nggak berhenti-berhenti, akhirnya rahimnya diangkat. Berikutnya dia tidak hamil lagi. Ya, ini terkait dengan dulu pernah ada orang-orang yang melakukan tindakan unsafe abortion. Itu kita tidak termasuk di dalamnya. Untuk yang abortus infeksiosa ini ketika ada infeksi ya, karena tadi mungkin pada saat tindakan tidak dilakukan dengan aman. Gejalanya kalau infeksi pasti ada demam, ada kenaikan nadi, perdarahannya baunya nggak enak, uterusnya membesar, lembek, dan juga nyeri, bahkan ada leukositosis ya. Jadi kita periksa untuk sel darah putihnya. Ya, kalau ada pertanyaan boleh untuk bisa masuk ke room chat. Kalau tadi ada hiperemesis, kemudian ada abortus untuk perdarahan, yang ketiga di sini adalah kehamilan ektopik. Khususnya yang terganggu ya, karena kalau dia belum terganggu pasti belum memunculkan adanya keluhan. Kehamilan ektopik di sini kehamilan yang terjadi di mana implantasi dari zigot itu tidak di dalam rahim atau tidak di uterus, bisa di tuba, bisa di ovarium, bisa di serviks, bahkan bisa di abdomen. Resikonya apa? Nanti bisa terjadi adanya ruptur atau robekan yang nanti bisa menyebabkan perdarahan yang masif dan juga ada nyeri abdomen yang akut. Jadi kalau ada perdarahan, ada nyeri, tadi bisa abortus, bisa juga ke kehamilan ektopik. Ya. Nah, normalnya hamil itu ada di dalam rahim, di dinding endometrium. Tetapi ada kalanya. Mungkin karena ada perlengketan, mungkin ada gangguan silia tuba ya untuk menggerakkan sel telur dan sel sperma atau zigot yang sudah ketemu tadi. Sehingga terjadi adanya kehamilan di daerah tuba, kemudian di ovarium bisa, kemudian di daerah cervical. Ya, walaupun yang paling sering, yang paling banyak terjadi adalah di ampula tuba di sini. Karena apa? Ternyata setelah ketemu sel telur dan sel sperma, zigot ini tidak bisa terkirim atau berjalan menuju ke dinding rahim. Mungkin ada hambatan ya, tadi ya, bisa itu perlengketan, bisa itu gerakan silia tuba yang tidak bagus, kemudian mungkin ada infeksi juga di daerah. Ya, paling banyak di ampula tuba yaitu 95%. Gejalanya apa? Kita katakan dengan kehamilan ektopik. Yang pertama ada perdarahan juga, bisa itu flek-flek atau bercak, bisa juga sedang. Tetapi di sini kesadaran pasien itu menurun. Pucat, kemudian ada hipotensi, ya tekanan darahnya turun, ada hipovolemik juga, kemudian ada nyeri abdomen, dan juga bisa di daerah panggul, pelvis. Kemudian kalau kita CT, tangan kita masuk ke dalam, kita periksa, kita sentuh porsionya itu kesakitan. Serviksnya masih menutup, kemudian kita bisa untuk melakukan pemeriksaan USG. Kira-kira ini hamilnya gimana?
Siapa yang beresiko untuk terjadinya kehamilan ektopik atau kehamilan di luar rahim? Yang resiko tinggi adalah pernah melakukan pembedahan pada tuba. Ibu-ibu yang pernah steril, kemudian ternyata ada waktu sterilnya tidak tepat ya, jadi sudah ada sperma yang masuk, ada sel telur yang sudah ovulasi, atau ternyata dia punya riwayat kehamilan ektopik sebelumnya. Ibu-ibu yang menggunakan IUD atau KB spiral, dan ada penyakit pada daerah tuba. Itu adalah risiko tinggi. Yang risiko sedang siapa? Yaitu orang-orang atau ibu-ibu yang infertil, ada masalah kesuburan, ada riwayat infeksi pada daerah genitalia, atau pada ibu yang suka berganti-ganti pasangan seksual. Jadi di sini ada risiko infeksi ya. Sedangkan untuk yang risiko rendah adalah orang-orang yang ibu pernah mengalami operasi pada daerah panggul atau perut, merokok, menggunakan dosing atau penyemprotan vagina. Pada wanita-wanita yang melakukan seks usia dini juga akan beresiko terjadinya kehamilan ektopik. Yang lainnya misalkan ibu punya riwayat XP, ya, seksio, kemudian ibu-ibu yang dia mengalami inseminasi itu bayi tabung, nah itu sudah beresiko. Ini contoh kehamilan ektopik ya, sudah di daerah tuba bagian kiri, sehingga di sini sudah ada, ini darahnya sampai ke taman, kita harus melakukan adanya operasi pada daerah tubanya, tuba si ibunya. Ya, kalau misalkan memang ada keluhan, ibunya nyeri goyang kotio, nyeri banget sampai mau pingsan, ada perdarahan sedikit maupun sedang, apa itu, ini ya, nadinya juga cepat banget. Nah, langsung aja kita rujuk sambil sudah kita berikan infus. Ada KET, kemudian yang terakhir di sini adalah mola hidatidosa. Ini adalah penyakit trofoblastik stasional disebabkan oleh karena kelainan pada filiforionis yang disebabkan oleh proliferasi trofoblastik dan eden. Di sini sebenarnya terjadi adanya pertemuan sel telur dan sel sperma. Sel telur dan spermanya ada, ketemu dia. Tetapi pada perkembangannya dia tidak menjadi janin. Ternyata dia berubah menjadi gelembung-gelembung yang ukurannya itu tidak melebihi ukuran buah anggur. Nah, pernah lihat buah anggur ya, sehingga dikatakan ketika hamilnya mulai ya dia hamil anggur, bukan berarti di dalamnya ada anggurnya. Tidak. Kalau di USG tidak akan ada tampak janin. Kalau ada janinnya biasanya ada kantong kehamilannya, kemudian denyut jantungnya udah mulai bisa. Nah, kalau ini dia hanya seperti ini apa ya, badai salju. Jadi hanya butiran-butiran seperti ini, tidak ada bakal janin. Itu hasil USG pada kehamilan molang. Dari mana kita tahu kalau itu perdarahan molar? Perdarahan pervaginam bisa bercak, bisa juga banyak. Nah, ciri di mola ini biasanya ibu juga mengalami adanya mual muntah yang hebat. Karena apa? Kadar HCG, human chorionic gonadotropinnya sangat tinggi. Sehingga bisa berisiko mual muntah hebat. Ukuran uterus lebih besar dari usia kehamilan. Ibu baru hamil 3 bulan, tapi ternyata TFU-nya waktu kita raba perutnya ibu sudah setinggi pusat. Kita palpasi pun kayak nggak ada bakal janinnya, empuk aja perutnya. Tidak ditemukan janin, ada nyeri perut, ada serviks yang membuka, ada kalanya keluar jaringan seperti anggur, tetapi tidak ada janinnya. Jadi gelembung-gelembung seperti itu. Muncul adanya takikardi, kemudian itu juga berdebar-debar atau palpitasi, dan kita untuk memastikannya harus dilakukan USG. Siapa yang beresiko? Yang pertama adalah dari faktor usia, ibu yang terlalu muda atau ibu yang terlalu tua. Ya, ada riwayat mola sebelumnya, bahkan ada juga yang terkait dengan penggunaan kontrasepsi oral, berarti pil cutting. Ya, makanya
penggunaan alat kontrasepsi yang dia hormonal, kita anjurkan tidak sampai bertahun-tahun, 10 tahun, 15 tahun, 17 tahun, seperti itu enggak. Memang yang paling bagus di sini adalah IUD ya, di situ tidak ada hormonalnya, walaupun ada yang pakai hormonal tapi harganya mahal. Dia tidak mempengaruhi metabolisme tubuh, tetapi memang di situ kayak ada reaksi infeksi atau ada radang, tapi radang itu adalah steril sehingga kondisi rahim tidak akan cocok untuk penempelan bakal janin. Ketika memang ada mola, segera langsung dirujuk ya. Kemudian nanti di rumah sakit mungkin akan dibuka atau diberikan obat untuk membuka atau dilatasi serviknya, bisa dengan batang laminaria. Kemudian kalau ternyata molanya besar-besar, maka kita harus siapkan kemungkinan kurang darah untuk transfusi. Yang paling beresiko di sini adalah ini. Pada ibu yang pernah hamil mola atau hamil anggur, tidak ada bayinya, cuma gelembung-gelembung saja, harus kita pantau HCG-nya, yaitu tiap 2 minggu. Jika ternyata menetap atau ternyata dia malah cenderung naik, maka kita harus rujuk. Jadi dia sudah mengarah ke penyakit keganasan atau trophoblast ganas, ya harus kita rujuk untuk kemoterapi. Jika HCG urin belum negatif setelah 8 minggu, maka kita lakukan rujukan ke pelayanan tersier. Jadi memang kalau yang sudah punya riwayat mola, nanti dia kan harus dikurat ya, istilahnya dibersihkan. Nanti tetap dipantau untuk hormon HCG-nya. Kalau dia sudah turun berarti dia normal, tapi kalau ternyata tetap tinggi, bahkan naik, maka dia sudah ke arah keganasan. Itu untuk tanda bahaya di trimester awal. Jadi ada mual muntah yang berlebihan atau kita kenal dengan hiperemesis. Ada perdarahan. Perdarahan itu bisa abortus, bisa mola, bisa KFT. Kemudian juga adanya nyeri, yang itu bisa ke arah abortus, dan abortus itu juga ada kalanya terjadi kram. Kemudian juga ke arah KFT. Kalau KFT biasanya pasien sudah kesakitan sekali, bahkan kondisi perdarahannya tidak sesuai dengan kondisi ibu. Perdarahannya hanya sedikit, tapi ibunya sudah sangat kesakitan, bahkan kesadarannya mungkin sudah menurun. Nah, itu ada 4 untuk tanda bahaya di kehamilan awal. Monggo jika ada pertanyaan atau mungkin ada sharing informasi, dipersilakan.